أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan para sahabat beliau. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Muqaddimah Ilmul Mantiq atau pengantar ilmu mantiq, yang pada pertemuan kita sebelumnya kita sampai kepada Aqsun Naqid, yang merupakan bagian akhir daripada al-istidlal ghair mubashir atau argumentasi tidak langsung, yang mana argumentasi cara seperti itu kita lakukan ketika kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung dari peristiwa atau qadiyah yang ada di hadapan kita, maka kita menggunakan teknik teknik mengisbatkan dan menetapkan benar atau tidaknya qadiyah yang memiliki mulazamah, memiliki hubungan erat dengan qadiyah yang menjadi bahan pembahasan kita, yang ini kita cari jalan keluarnya. Dan pada pertemuan kita yang lalu, untuk sedikit meringkas pembahasan kita sebelumnya, bahwa al-istidlal ghair mubashir atau argumentasi tidak sempurna, yaitu memanfaatkan mulazamah, hubungan erat di antara dua qadiyah atau dua peristiwa. Dan kita sudah membahas bahwa ada mulazamah tanaqud. Mulazamah tanaqud adalah ketika salah satu benar maka yang kedua adalah salah. Demikian juga sebaliknya. Dan tanaqud ini digunakan atau memanfaatkan dua bentuk mulazamah, yaitu jika salah satunya benar maka yang lain salah, dan jika salah satunya salah maka yang lain benar. Itu mulazamah atau dua mulazamah pertama yang kita manfaatkan untuk menggunakan argumentasi tidak langsung dalam bentuk tanaqud atau kontradiksi, di mana dengan mengetahui kebatilan salah satunya, kesalahan salah satunya, maka kita memiliki dalil akan kebenaran yang lain. Itu yang disebut dengan tanaqud. Jadi tanaqud kemarin kita memanfaatkan dua mulazamah, yaitu jika A benar maka B salah, atau jika B salah maka A benar. Mulazamah yang ketiga adalah mulazamah jika A benar maka B pasti benar. Itu yang kemudian kita manfaatkan mulazamah itu di dalam kita melakukan istidlal tidak langsung dengan menggunakan al-aqs, dengan menggunakan kebalikannya. Kita memindah posisi mahmul dan posisi maudhu, kita rubah, kita tukar posisi. Tinggal kemudian apa kita menggunakan penafian atau tidak. Jika kita tidak menggunakan penafian, maka kita menggunakan al-istidlal ghair mubashir dalam bentuk aqsul mustawi. Jika pergantian posisi maudhu dan mahmul disertai dengan penafian, maka kita menggunakan istidlal yang tidak langsung, istidlal ghair mubashir, tapi menggunakan teknik aqsun naqid sebagaimana kita bahas pada pembahasan kita sebelumnya. Silakan dirujuk kembali kepada video sebelum video ini.
Malam hari ini kita akan membahas mengenai al-istidlal al-mubashir. Jadi istidlal atau argumentasi secara langsung tanpa menggunakan perantara qadhiyah yang lain untuk membuat aks atau membuat cerminan untuk memantulkan sehingga kita menemukan jawaban untuk qadhiyah asal, qadhiyah dasarnya. Jadi kita masuk kepada istidlal al-mubashir. Akan tetapi ada satu lagi, kalau sahabat Hasanah Alul Bajali masih ada satu lagi mulazamah yang belum kita sebutkan, yaitu mulazamah yang keempat. Kalau yang pertama tanakut itu mewakili atau memanfaatkan mulazamah jika A benar maka B salah atau A salah B benar. Kemudian yang ketiga al-istidlal mulazamah jika A benar maka B benar, kita manfaatkan dalam aksul mustawi dan aksul naqid. Nah, mulazamah yang keempat inilah yang menjadi mulazamah terakhir, yaitu jika A salah maka B salah, dan tidak ada keharusan bahwa jika A benar maka B benar. Jadi kaidahnya adalah jika A salah maka B salah. Itu kita akan baca saja karena itu cuma sedikit, tidak ada rincian mendalam dalam pembahasan ini karena ini juga sebagai mukadimah dan pengenalan saja. Kita akan langsung sebelum masuk kepada argumentasi langsung atau mubashir, kita sedikit mengulas mengenai mulazamah yang keempat. Jika salah satu salah maka yang lain salah. Nah, kita lihat sebelum kita masuk ke al-istidlal al-mubashir. An-naw'ur rabi' min anwa'it talazum. Ini jenis keempat atau bentuk keempat daripada talazum atau hubungan erat di antara dua qadhiyah. Wa fi an-naw'ir rabi' min anwa'it talazum, dan pada bagian keempat, jenis keempat daripada talazum atau mulazamah, wa huwa, yaitu adalah luzumu kidbil qadhiyatil tsaniyah al-matlub li kidbil qadhiyatil ula al-mubarhan 'alaiha. Yani ketetapan akan salahnya peristiwa yang kedua, yaitu al-matlub, dengan merujuk kepada likid bil qadhiyatil ula, karena tidak benarnya atau salahnya qadhiyah yang pertama. Jadi kalau yang A salah, maka yang B pasti salah. Itu merupakan mulazamah yang keempat. Ini luzumu bil qadhiyati tsaniyah, ini al-matlub. Ya, sekarang al-matlub menjadi tsaniyah. Yang ini kita bahas menjadi tsaniyah karena kita menggunakan qadhiyah yang kedua sebagai aks. Yang kita bahas pertama adalah aksnya. Luzumu bil qadhiyati tsaniyah awil matlub likid bil qadhiyatil ula al-mubarhan 'alaiha. Jadi ketetapan akan salahnya qadhiyah yang kedua, yaitu yang ingin kita yang kita ingin cari jawabannya, likid bil qadhiyatil ula, dengan merujuk kepada kesalahan daripada qadhiyah yang pertama al-mubarhan 'alaiha, yang kita burhankan. Kapan digunakan? Yusta'malu min tara'iqil istidlal ghairil mubashir. Ini digunakan dengan tariqah atau teknik istidlal ghair mubashir, yang ghair mubashir juga. Itu di sini menggunakan tariqatul aksil mustawi wa tariqatul aksil naqid aydan, dengan tariqah aksul mustawi dan aksul naqid. Walakin, tapi ma'a ja'alil aksi mawdu' al-istidlal, tapi dengan cara menjadikan aksnya sebagai mawdu' dalam istidlal, thumma tatbiqu qa'idatil aksi alaihi, kemudian baru diakskan. Jadi ja'alul aksi mawdu' al-istidlal, jadi aksnya yang kemudian dijadikan mawdu'. Misalkan begini, jadi kaidahnya menjadi begini, wahiyya
idza kadzibal aks kadzibal asl. Jadi kalau misalkan A adalah B, A dan B. Artinya apa? Jika B salah, maka A adalah salah. Jadi justru yang disebut B-nya dulu. Jika B adalah salah, maka A pasti salah. Idza kadzibal aks kadzibal asl. A aksnya adalah B. Jika B salah, maka A juga salah. Di sini tidak terlalu dirinci mengenai talazum yang keempat ini, barangkali pada kitab yang lain akan dibahas lebih rinci lagi. Di sini ada beberapa mulahadhah, tanbih, perhatian ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-khutuwat allati yajib an tutba' fil istidlal. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam istidlal di sini huna ya nafsul khutuwat, sama dengan langkah-langkah as-sabiqah yang lalu fil aksil mustawi wa aksin nakid. Dalam aks mustawi atau aksin nakid ma'a mura'atil fariq bai al-madhkur, tentunya dengan memperhatikan perbedaan yang telah disebutkan tadi ya. Perbedaan mulazamahnya, dimana kalau mulazamah yang keempat ini kalau B salah maka yang A juga salah. Artinya belum tentu kalau A itu salah B salah. Yang jelas aksnya dulu kita sebutkan, kalau B salah maka A adalah salah. Yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah la yalzam min sidqil aqsidqil asal. Ini hanya berlaku untuk kidhab, untuk salah. Tapi kalau tidak ada mulazamah, tidak ada keharusan min sidqil aks, kalau aksnya benar, sidqil asl, asalnya juga benar. Min sidqil aksi sidqul asl. Ya, jadi ini berlaku hanya untuk kalau aksnya itu salah, kidhib, bohong, salah ya, itu kemudian maka asalnya adalah salah. Tapi tidak berlaku untuk kebenaran. Kalau yang aks benar, maka belum tentu yang asal benar. Ini mulazamah yang keempat. Tentunya nanti akan dibahas lebih lanjut pada kitab yang lebih luas lagi insyaallah. Pemasalan, maka sebagai contoh untuk menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak berlaku, artinya mulazamah sidq tidak berlaku di sini. Pematalan, maka sebagai contoh, laukanat natijatul burhan hiya sidqul aks, kalau hasil daripada argumentasi adalah hasilnya, resultnya adalah sidqul aks, bahwa yang aksnya itu adalah benar, la yalzaminhu sidqul asl, itu tidak mengharuskan asalnya pasti benar. Ingat, mulazamah yang keempat hanya berhubungan dengan kidhab. Kalau yang aksnya salah, maka asalnya salah. Selebihnya tidak masuk dalam kaidah itu. Jadi itu syarat yang harus diperhatikan. Li'annahu qad yasduqul as, karena kadang-kadang aksnya itu benar, wala yasduq al asal, tapi asalnya atau qadiyah utama itu tidak benar. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi masalah kebenaran itu tidak ada mulazamah kalau yang aksnya benar, karena kita berbicara mengenai kalau aksnya salah maka asalnya juga salah, gitu intinya. Jadi ini mulazamah yang keempat yang memang mungkin tidak banyak disebutkan rinciannya pada pembahasan kita ini, karena barangkali juga jarang dipakai. Meskipun kita harus mengetahuinya, ini jarang dipakai, barangkali seperti itu, dan kita akan temukan barangkali pada kitab yang lebih luas lagi. Untuk itu kita masuk sekarang pada pembahasan al-istidlal al-mubashir, istidlal langsung tanpa menggunakan perantara qadiyah yang lain. Nah, ta'rifuhu, kita langsung saja ke definisi. Ini perlu diketahui bahwa kita berarti sudah selesai dari pembahasan tentang al-istidlal ghairul mubashir atau argumentasi tidak langsung.
Sebagaimana kita jelaskan, argumentasi tidak langsung digunakan ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan penjawaban dari istidlal dari qadhiyah yang kita miliki, maka kita memanfaatkan qadhiyah yang lain. Baik qadhiyah yang lain itu adalah qadhiyah yang bertanakut dengan qadhiyah kita, atau memiliki mulazamah yang menciptakan aksul mustawi atau aksul naqid, atau mulazamah yang keempat yaitu mulazamah kidbul aks, kidbul asl. Di sini al-istidlal mubasyir sebaliknya, al-istidlal yang langsung menggunakan qadhiyah yang ada di hadapan kita dengan berbagai macam teknik tentunya. Maka ta'rifuhu, maka definisi daripada al-istidlal al-mubasyir, al-istidlalul mubasyir huwa iqamatud dalil 'alal matlub li itsbatih. Al-istidlal al-mubasyir adalah argumentasi dengan menegakkan dalil atas qadhiyah yang ingin kita bahas li itsbatih, untuk menetapkannya. Jadi menetapkan apakah qadhiyah itu shadiq benar atau kadzib salah. Kapan digunakan? Saya kira kalau kita memahami tentang istidlal yang tidak langsung, kita akan segera memahami ini. Majalu isti'malihi, ajang penggunaannya, yusta'malul istidlalul mubasyir, istidlal mubasyir digunakan fil qadhaya, pada qadhiyah allati yang la yumna'u min istimalihi fiha, yang tidak terhalang untuk menggunakan istidlal mubasyir atau langsung tadi. La yamna'i mani', atau dengan kata lain tidak penghalang untuk menggunakan secara langsung, untuk menggunakan teknik secara langsung. Wa bi ibaratin Allah, mungkin dengan ibarat atau istilah yang lebih jelas, yusta'mal, digunakan al-istidlal al-mubasyir, istidlal yang langsung, fi kulli majalin, pada setiap keadaan, la yultaja fihi ila isti'mal istidlal ghair mubasyir. Jadi menggunakan argumentasi langsung pada kondisi di mana kita tidak perlu merujuk kepada argumentasi tidak langsung. Gitu aja sebenarnya yang ingin disampaikan. Caranya, kaifiyatuhu, bagaimana teknisnya, hiya an ya'madal mustadil ilal matlub. Yang pertama, orang yang akan berargumentasi itu bersandarkan kepada al-matlub, qadhiyah memang yang sudah ada di hadapan dia. Fayuqimul burhan, maka diargumentasikan alaihi mubasyaratan, nanti secara langsung, ya, mubasyaratan, matba'ata khutuwatihi allati satadkur fi ma yali, dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang akan kita sebutkan atau akan disebutkan, allati satudkar fi ma yali, yang akan disebutkan berikut ini. Apa saja teknik dalam argumentasi yang tidak langsung itu? Tara'iquhu, atau teknik-tekniknya, yaitu istidlal mubasyir langsung. Lil istidlal al-mubasyir thalathu tara'iq. Istidlal atau argumentasi langsung memiliki ada 3 teknik, kama taqaddam, sebagaimana pernah dijelaskan. Wahiyah, 3 teknik itu adalah al-qiyas, al-istiqra', at-tamthil. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu qiyas, apa itu istiqra', dan apa itu at-tamthil. Itu sebagai muqaddimah daripada al-istidlal yang mubasyir. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.